Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 504 kembali menebak jawaban yang benar. Tentunya Yamanda juga tahu bagaimana cara Thomas mengetahui jawaban ini. Oleh karena itu, wajahnya pun sedikit memerah. Bocah ini pastilah akan mengenakan bra dengan warna yang ia sukai. Sungguh mudah ditebak. Setelah 2 babak berlalu, tim lainnya juga mendapatkan hasil yang tidak berbeda jauh. Meskipun mereka membentuk tim dengan orang di pinggir jalan, namun para artis papan atas ini sudah dikenal oleh banyak orang. Tentu saja kebanyakan orang sudah mengetahui kebiasaan mereka. Setelah seorang artis pria yang bersikap kewanitaan melihat keberadaan Thomas, dirinya pun berkata dengan ekspresi wajah yang tidak senang. Yamanda memiliki begitu banyak fans, permainan ini sedikit tidak adil. Meskipun perkataannya ini hanyalah sebuah candaan, namun tatapannya ke Thomas dipenuhi dengan aura dendam. Thomas juga mengenal artis pria itu. Setelah mengenal Yamanda, Thomas juga mulai mencari tahu sedikit informasi tentang dunia hiburan. Pria ini bernama Fendi Lu dan dia merupakan seorang selebgram. Kemampuan bernyanyi pria ini sangatlah buruk dan begitu juga dengan kemampuan aktingnya. Tetapi pria ini memiliki wajah yang indah dipandang. Dengan adanya bantuan dari agensinya, dia pun menjadi begitu terkenal. Bahkan fans yang ia miliki lebih banyak dari Yamanda. Namun tidak ada yang tahu apakah fans yang ia miliki itu asli atau tidak. Thomas menolehkan kepalanya dan dia pun saling bertatapan dengan Fendi. Dari tatapan Fendi, Thomas bisa merasakan adanya kebencian dan ancaman. Dulunya di internet terdapat sedikit gosip tentang Fendi yang mengatakan kalau Fendi dan Yamanda sedang berpacaran. Meskipun gosip ini dibuat demi meningkatkan jumlah penonton reality show ini, namun begitu banyak pihak media yang berkata ini merupakan hal yang asli. Terdapat begitu banyak bukti yang bisa membuktikan kalau mereka benar sedang berpacaran. Oleh karena itu, begitu banyak orang yang menantikan penayangan reality show ini. Biasanya, orang-orang hanya akan menemukan mereka berdua di acara pertunjukan menyanyi ataupun acara tahun baru di televisi. Namun di reality show ini, mereka berdua pastilah akan memiliki begitu banyak interaksi. Jika mereka berada di layar yang sama, semua orang bisa melihat apakah mereka sedang berpacaran atau tidak. Thomas pun tidak menghiraukan tatapan Fendi yang penuh ancaman itu. Pembawa acara itu pun kembali berkata, kedua pertanyaan tadi sangatlah mudah, itu tidak bisa menunjukkan kekompakan di antara kalian. Selanjutnya, aku akan merubah sedikit aturan pada permainan ini. Saat ini, kita akan fokus kepada partner yang kita cari dari pinggir jalan. Saat ini, semua orang terbengong. Ini cukup menarik, tidak ada yang mengenal orang yang mereka cari dari pinggir jalan itu. Mereka hanya menarik orang-orang yang tidak mereka kenal. Tentunya mereka tidak mengetahui kebiasaan para orang di pinggir jalan itu. Oleh karena itu, para artis hanya bisa menebak saja. Baik, pertanyaan pertama, makanan apa yang disukai oleh partner kalian? Silahkan dijawab. Saat ini, semua artis itu hanya bisa menebak dan menuliskan jawaban mereka. Thomas dan Yamanda menunjukkan papan mereka di waktu yang bersamaan dan tulisan yang ada di kedua papan tersebut adalah sate kambing. Saat ini, semua orang berseru dan pembawa acara itu pun terkejut sambil menepuk tangannya. Wah, Kak Yamanda, memanglah Kak Yamanda, kamu sungguh beruntung. Jawaban yang kamu tebak itu bahkan benar. Yamanda ingin tertawa, karena dirinya dan Thomas sudah sering makan bersama. Oleh karena itu, dia mengetahui makanan apa saja yang disukai oleh Thomas. Pembawa acara itu tersenyum dan berkata, mungkin Kak Yamanda juga menebak dengan sembarangan. Lagi pula kota Donghai ini terkenal akan sate kambingnya. Begitu banyak orang yang menyukai sate kambing,
Namun harus diakui kalau Kak Yamanda memanglah cukup beruntung karena ia bisa menjawab pertanyaan ini dengan benar. Saat ini, masih tersisa sebuah pertanyaan. Jika Yamanda bisa menjawab pertanyaan ini dengan benar, maka dia akan menjadi pemenang pada permainan kali ini. Pembawa acara itu kembali bertanya, silahkan dijawab, di mana tempat yang suka dikunjungi oleh partner kalian? Semua orang terbengong dan mereka mulai menebak. Mereka mulai menulis Danau Barat, Tembok Cina, lapangan Tiananmen dan juga beberapa tempat terkenal lainnya. Intinya mereka tidak akan bisa menebak dengan benar. Sudah, waktu telah habis, silahkan angkat papan kalian. Thomas dan Yamanda pun mengangkat papan mereka di waktu yang bersamaan dan pada papan tersebut tertulis dua kata yang sama, yaitu Gunung Qinmei. Dr. Stranger, bab 505 tidak ingin menggantinya. Mereka berdua pun saling bertatapan dan ketika semua orang tidak memperhatikan mereka, Yamanda pun mengedipkan matanya pada Thomas. Kamera tidak tertuju ke arah mereka dan orang lain juga tidak memperhatikan mereka. Oleh karena itu, Yamanda pun berani bersikap nakal seperti ini. Setelah mengedipkan matanya, dia kembali bersikap normal. Thomas juga merasa tertarik akan hal ini. Mungkin selama ini cuma Thomas yang pernah menyaksikan sikap lembut dari wanita ini. Mereka berdua menuliskan jawaban yang sama yaitu Gunung Qinmei dan hal ini membuat para penonton kembali berseru. Namun beberapa orang juga menganggap kalau reality show ini sudah diatur sejak awal. Mungkin saja sejak awal permainan, tim program acara ini sudah menemui pria ini terlebih dahulu. Oleh karena itu, mereka juga tidak merasa aneh. Yang terpenting adalah acara ini bisa ditonton oleh banyak orang. Setelah itu, mereka kembali memainkan beberapa jenis permainan lainnya. Awalnya semua ini berjalan dengan lancar, namun semua orang terlihat begitu panik setelah permainan terakhir dimulai. Permainan terakhir ini merupakan permainan di mana peserta harus menyalurkan kartu remi melalui mulut. Permainan ini sudah sering ditemukan di internet dan juga sering diadakan di acara pernikahan. Pada permainan ini, seorang pria dan wanita akan menghisap sebuah kartu menggunakan mulut. Setelah itu, kartu itu akan dipindahkan ke mulut orang lain tanpa menggunakan tangan. Jika kartu itu terjatuh, mungkin saja mereka akan mencium satu sama lain. Ini merupakan sebuah permainan yang bisa memunculkan rasa cinta. Beberapa artis muda ini pastilah akan mendapatkan perhatian yang banyak nantinya setelah memainkan permainan seperti ini. Silahkan ke sini untuk mengambil nomor urutan. Semua orang pun menghampiri pembawa acara itu untuk mengambil nomor. Seorang wanita yang mereka cari di pinggir jalan tadi mendapat nomor 1 dan Yamanda mendapat nomor 2. Setelah mendapatkan kertas yang menuliskan nomor 2, Yamanda pun menatap ke kotak yang berisi kertas undian itu, lalu mengacaukan kertas yang ada di dalam sana. Dia lalu berdiri di depan Thomas sambil berkata dengan suara yang pelan. Ambillah kertas yang ada di bagian kiri. Orang-orang yang belum mengambil kertas pun segera menghampiri pembawa acara itu untuk mengambil kertas urutan. Thomas pun mengikuti perkataan Yamanda untuk mengambil kertas yang ada di sebelah kiri. Setelah membuka kertas itu, dia melihat angka 3 pada kertas tersebut. Dapat dikatakan juga kalau wanita asing itu akan berdiri di sebelah kiri Yamanda dan Thomas akan berdiri di sebelah kanannya. Setelah melihat nomor yang didapatkan oleh Thomas itu, Yamanda pun merasa lega, karena ia tidak mampu untuk memainkan permainan bersama orang lain. Setelah melihat Thomas mendapatkan nomor 3, Fendi pun berjalan menghampiri Thomas sambil menepuk pundaknya dan berkata, "Apakah kamu mendapatkan nomor 3? Tukarlah denganku." Thomas mengerutkan keningnya dan dirinya sedikit tidak senang setelah mendengar perkataan Fendi. Tidak. Fendi mengerutkan keningnya karena dia tidak menyangka ada orang yang berani membantah perkataannya. "Tenang saja, aku akan memberi uang dalam jumlah yang besar kepadamu nantinya. Minggirlah." Thomas hanya meliriknya dengan tatapan yang dingin,
apakah kamu tidak mengerti perkataanku tadi? Sudah aku katakan tadi, aku tidak ingin menukar nomor ini denganmu. Perkataan Thomas menarik perhatian banyak orang dan semua orang pun menatap mereka. Ekspresi Fendi seketika terlihat murung, namun dia tetap berbicara dengan nada yang penuh kesabaran. Lihatlah, kamu hanyalah seorang pria yang dicari dari pinggir jalan. Hal tentang aku dan Yamanda merupakan topik yang sangat ramai diperbincangkan oleh banyak orang. Jika aku bisa berdiri di sisi Yamanda, bukankah ini juga merupakan hal baik untuk acara ini? Bagaimana menurutmu? Setelah mengatakan itu, Fendi kembali menepuk pundak Thomas dengan kuat. Dia lalu meremas pundak Thomas dengan jarinya. Thomas mengerutkan keningnya dan langsung menangkap tangan Fendi. Di saat yang bersamaan, Thomas meraih pergelangan tangan Fendi menggunakan kedua jarinya. Seketika terdengar suara teriakan kesakitan yang sangat kuat. Ekspresi wajah Fendi seketika terlihat begitu pucat, keringat dingin mulai bercucuran di keningnya dan tubuhnya juga perlahan merendah. Thomas lalu berkata dengan suara yang dingin, "Apakah kamu tidak mendengar perkataanku tadi? Apakah kamu tuli?" Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.